Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Senja TV, dalam program acara ngaji sore yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita untuk sampai pada kesempatan ini. Dan itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar, selain daripada nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kepada Nabiullah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, tiada lain adalah sebagai uswatun hasanah di tengah-tengah umat manusia. Para pemirsa Senja TV, dalam program acara ngaji sore yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini yakni surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi surah Al-Ikhlas dan surah Al-Lahab. Ya. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah, saya akan bacakan terlebih dahulu surah Al-Ikhlas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Pada surah ini, pada surah Al-Ikhlas ini, di sini yang terpenting adalah, sekali lagi, adalah makhraj huruf. Ya, jadi ketika kita baca Qul huwallahu ahad, ya, seperti pada pertemuan yang lalu masalah qalqalah, ya. Jadi ujung-ujungnya di surah Al-Ikhlas ini itu adalah huruf qalqalah semua. Jadi ketika kita wakaf, maka otomatis pantulannya besar. Jadi Qul huwallahu ahad, harus begitu. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini. Jadi tingkat kesukarannya di sini, ya, itu hanya karena biasa ada orang membaca mad itu lewat dari
dua harokat. Padahal di sini hanya dua harokat, seperti Allahu, lamnya itu hanya dua harokat, ya ahad, ya. Kemudian Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, ya, yulad itu hanya dua harokat, yulad. Kemudian walam yakullahu, hu-nya ini juga hanya dua harokat, ya, kufuwan ahad, ya. Jadi di ayat 4 ini walam yakullahu kufuwan ahad, ya, jadi kufuwan, ya, kufuwan itu harus diangkat, apa namanya, dijelas tanwinnya, ya, tanwin fathahnya itu harus jelas, kufuwan ahad, ya, kufuwan ahad, ya. Kemudian dalam surah Al-Lahab, di sini kadang kita menjumpai ada huruf yang memang harokatnya panjang, ya, seperti tabbat yada, ya, tabbat yada, da-nya ini itu adalah harus dibaca panjang dari 3 sampai 5 harokat, karena dia adalah mad jaiz mumpasil. Ya, para pemirsa Senja TV, dalam program acara ngaji sore yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Senja TV, dalam program acara ngaji sore yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan lanjutkan kembali dalam pembahasan surah Al-Lahab ini. Di surah Al-Lahab ini itu tingkat kesukarannya kadang-kadang pada akhir ayat, di ayat pertama di surah Al-Lahab ini, yakni watab, ya. Kadang ada orang membaca watab, ya, padahal itu seharusnya watab ketika kita wakaf atau berhenti. Jadi tabbat yada, ya. Kenapa panjang tadi yada? Karena tadi saya sampaikan itu adalah mad jaiz mumpasil, ya, ada namanya mad jaiz mumpasil, ya. Kenapa disebut mad jaiz mumpasil? Karena sesudah mad itu ada alif, ya, ya, yada abi, abi ini kan alif baru ba, jadi makanya itu namanya dalam ilmu tajwid disebut dengan mad jaiz mumpasil, ya. Maka itu harus dibaca panjang di situ, ya, tidak apa-apa, bisa sampai mulai dari 3 sampai 5. Jadi kalau ada orang membaca tabbat yada abi lahabin wa tabb, itu tidak apa-apa itu, karena memang adalah mad jaiz mumpasil. Yang salah kalau kita baca seperti ini, tabbat yada abi lahabin wa tabb, itu menghilangkan hak huruf itu sebenarnya kalau begitu. Jadi setiap huruf kita harus berikan haknya, ya, karena masing-masing ada haknya itu huruf. Seperti tadi ini, ya, yada haknya itu harus dibaca panjang 3 sampai 5 harokat. Jadi untuk menghitung sampai 5 harokat itu bisa dengan jari. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ya, itu bisa 3. Kalau 3 saja 3 harokat, tabbat yada abila, itu. Nah, jadi untuk menggampangkan kita, kalau memang belum bisa mengukur, ya, melalui dengan hati, ya, bisa dengan gerakan, tapi jangan langsung tabbat yada, tidak boleh kita seperti itu. Jadi kita harus berikan haknya itu huruf.
Abi lahabin, bi-nya ini karena ada ya sukun, maka hanya 2 harokat. Jangan kelewatan. Tabbat yada abi lahab. Nah, tidak bisa seperti itu. Tapi hanya 2 harokat saja. Abi lahabin. Ya, hati-hati, lahabin. Haknya ha tenggorokan paling dalam. Ya, haknya ini. Jadi lahabin. Tabbat yada abi lahabin. Nah, lahabiwa. Maksud di lahabiwa itu adalah ya apa namanya? Idgham bi gunnah. Ya, ada tanwin ketemu dengan waw. Ya, maka itu harus didengungkan. Jadi tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu. Kemudian jangan ragu-ragu di ujungnya, ya, ucapkan tabb wa tabb. Ya, harus begitu. Kemudian di ayat 2 ya, ma-nya ini adalah mad jaiz munfasil juga. Ya, karena sesudah ma ada alif. Ma'a, ya toh? Ma'aghna misalnya, ya. Tuh, ma'aghna. Ya. Kemudian menyebutkan huruf ghain di sini itu jangan terlalu nampak kedengaran. Tapi ya harus melalui dengan getaran di dalam tenggorokan kita. Aghna. Jadi ma'aghna. Jangan membaca ma'aghna atau agna, karena huruf ghain sekali lagi adalah bukan huruf qalqalah. Ya. Jadi kita harus membaca di sini hanya dengan selintas aghna saja. Jadi aghna, ya, aghna, panjangnya nah ini hanya 2 harokat. Jadi jangan lama di situ. Ya. Jadi kita baca ma'aghna anhu. Ya. Jangan dibaca ma'aghna anhu. Nah, itu sudah lewat dari ketentuan ilmu tajwidnya. Jadi hanya 2 harokat. Anhu maluhu. Ma-nya hanya 2 harokat. Ya. Hanya 2 harokat. Maluhu. Hu-nya itu hanya 2 harokat. Ya. Wa ma-nya juga hanya 2 harokat. Ya. Kasab masuk pada kalimat kasab ada lagi ba mati di ujung dan kita wakaf di sini, maka otomatis ya pantulannya besar. Jadi ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Berikut di ayat 3 sayasla. Sayas, ya. Jadi sodnya itu harus jelas. Jangan sampai berbunyi seperti huruf sin. Sayasla. Ya, itu sudah fatal kesalahannya. Jadi harus kita baca sayasla, ya. Sayasla naron, ya. Sayasla naron dha. Nah, di sini masuknya naron dha itu adalah ikhfa. Ya, itu adalah ikhfa. Jadi harus didengungkan juga di sini. Ya. Sayasla naran. Ya, jangan langsung sayasla naran za. Ah, tidak boleh begitu. Jadi harus didengungkan. Jadi panjangnya za naran za hanya 2 harokat. Masuk lagi lahab. Ya, akan tetapi ya, di sini ketika apa namanya panjang kita punya napas, maka itu lebih baik kita terus. Ya, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh. Ya, kita akan membaca seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Kita harus jelas menyebutkan huruf itu. Hammalatal hatab fi jidha. Jangan lama di fi-nya, hanya 2 harokat.
fi jidiha. Kadang juga ada kedengarannya seperti fi diniha, padahal bukan dal di situ. Padahal hurufnya adalah jin di situ. Jadi fi jidiha hablum mim masad. Ya, para pemirsa Senja TV, dalam program acara ngaji sore yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Senja TV, program acara ngaji sore yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjutkan pembahasan ini, ya, bahwa di dalam membaca Al-Qur'an, ya, sama halnya ketika kita berjalan di atas pecahan-pecahan kaca. Ya, kita harus hati-hati. Ya, kapan kita tidak hati-hati maka bisa kita tertusuk dengan pecahan kaca itu. Sama halnya ketika kita baca Al-Quran. Kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa salah baca, bisa salah menyebutkan huruf, bisa salah berhenti. Ya, jadi kita harus membaca Al-Quran itu dengan penuh kehati-hatian. Ya, itulah yang disebut dengan tadabbur. Ya, kita mentadabburi bacaan Al-Quran itu. Ya, lalu kemudian orang-orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran itu, dia merasa bahwa Al-Quran itu selalu ada pada dirinya. Ya, ketika Al-Quran itu ada pada diri kita, senantiasa berada dalam diri kita, maka insya Allah ada keinginan untuk selalu membaca Al-Quran. Dan untuk menjadikan kita ini lebih sering membaca Al-Quran, ya, ketika huruf-huruf Al-Quran itu kita bisa mengetahui semuanya, memahami semua dari segi sifat-sifatnya, dari segi makhrajnya, ya, dari atau apa namanya, hukum-hukum bacaannya. Maka insya Allah kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi di surah Al-Ikhlas ini dengan surah Al-Lahab ini, ya, di situ tingkat kesukarannya hanya kalau di surah Al-Ikhlas, ya, kadang-kadang di lam yalid wa lam yulad. Kadang ada orang yang membaca lam yalid wa lam yulad. Ya, padahal yulad. Ya, yulad. Kemudian wa lam yakul lahu. Ya, kadang juga pernah saya juga mendengarkan ada orang yang membaca seperti ini. Wa lam yakun lahu. Yakun lahu. Ya, jadi nunnya ini dilebur istilahnya. Ya, dilebur artinya tidak disebutkan ketika dibaca. Jadi kita mengatakan walam yakul lahu. Jadi bukan walam yakun lahu, tapi walam yakul lahu. Ya, kufuwan ahad. Ya, kufuwan ahad. Ya, harus jelas di situ. Ya. Kemudian di surah Al-Lahab, saya ulangi, ya, di sini penyebutan huruf itu, tingkat kesukarannya ada pada saat zatalahab. Ya, jadi sayasla naron. Ya, naron. Ya, jadi naron. Ya, hati-hati sekali lagi menyebutkan huruf za, nanti berbunyi naronza. Nah, hati-hati. Di sini bukan za, tapi za. Jadi ada za seperti huruf dal, ada titiknya, itu namanya za. Yang seperti ro, tapi ada titiknya, itu namanya za. Itu yang kita khawatirkan, dan siapa tahu tertukar. Ya, ketika kita membaca huruf itu. Seperti tadi, sayasla naran zata lahab. Za, bukan za, ya, tapi zata lahab. Ya. Tapi saya ulangi lagi, kalau napasnya panjang jangan berhenti di sini. Ya,
Berhentilah di wamra'atuh. Ya. Ya. Jadi sayasla naran zata lahabin wamra'atuh. Baru ulang kembali. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Fi jidiha. Haknya harus jelas, nanti berbunyi fi jidiha. Nah, itu kurang pas itu. Tapi harus melalui tenggorokan. Fi jidiha. Ya. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna, minal muhni, mahihan, haniha. Itu cara memperhalus kita menyebutkan huruf H. Begitu pula H yang lainnya. Seperti Kha misalnya. Ya. Kha, khi, khu, bah. Khu, khan, khani, khakhna, minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Ya. Kalau ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna, minal muhni, mahihan, haniha. Jadi semua huruf yang keluar ya jelas semua. Nah, itu cara menyebutkan huruf-huruf yang dianggap susah. Cara melatih menyebutkan huruf itu. Ya, para pemirsa Senja TV dalam program acara ngaji sore yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan saya akan membacakan kedua surah ini, ya. Tolong disimak baik-baik, semoga semuanya insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena Al-Quran itu didengarkan saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi ketika kita langsung membaca Al-Quran itu. Baik, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sebagai akhir daripada pertemuan kita. Mudah-mudahan lebih bermanfaat apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini, supaya insyaallah kita akan mendapatkan butiran-butiran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.